Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adrian Kalvari dengan NIM C01223633. Saya dari kelas manajemen F angkatan 22. Jadi sebagai mata kuliah moneter dan perbankan, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset keuangan, yang dimana dalam materi ini ada 5 poin yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama itu definisi aset keuangan, kemudian yang kedua macam-macam aset keuangan, ketiga klasifikasi dan fungsi aset keuangan, keempat sistem keuangan, dan yang kelima itu contoh aset keuangan. Jadi baik, langsung saja masuk dalam poin pembahasan yang pertama, itu definisi aset keuangan. Sebelumnya, definisi aset itu dimana aset berwujud adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari aset tersebut. Kemudian aset tak berwujud adalah aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Jadi definisi aset keuangan itu adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai kas atau uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semakin besar nilai arus kas yang akan diterima, maka semakin tinggi nilai dari aset keuangan tersebut. Yang kemudian ada beberapa macam-macam aset keuangan. Yang pertama itu aset keuangan berwujud, kedua aset keuangan tak berwujud, kemudian yang ketiga aset keuangan finansial, keempat aset keuangan komoditas, dan yang kelima aset keuangan derivatif. Kemudian klasifikasi dan fungsi aset keuangan, di mana klasifikasi aset keuangan yang pertama itu diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai yang diakui dalam laba rugi. Yang kedua diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai yang diakui dalam OCI. Kemudian yang ketiga diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan yang keempat instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai yang diakui dalam OCI. Kemudian fungsi aset keuangan ada 10. Yang pertama itu likuiditas, yang kedua investasi, kemudian perlindungan risiko, keempat pendapatan, kemudian diversifikasi portofolio, pengelolaan risiko dan kredit, pertumbuhan modal, perlindungan inflasi, transaksi dan pembayaran, kemudian yang terakhir itu perencanaan keuangan dan pensiun deskripsi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu sistem keuangan. Sistem keuangan adalah serangkaian institusi dan praktik global, regional atau spesifik perusahaan yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran dana. Kemudian ada fungsi sistem keuangan. Di sini saya tulis ada 6 poin, yang dimana yang pertama itu memfasilitasi pembayaran, kemudian transfer sumber daya, ketiga manajemen risiko, keempat mengelola informasi, kelima perantar yang efisien, yang keenam pengumpulan sumber daya. Kemudian ada 6 contoh aset keuangan. Yang pertama itu saham, kedua obligasi, tiga reksadana, keempat deposito, kelima komoditas, dan yang keenam instrumen derivatif. Jadi dari berbagai materi yang saya
sampaikan. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa dengan memahami berbagai aspek dan karakteristik aset keuangan, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan efektif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.